Sungguh, hanya dengan dasar iman yang teguh, kita beroleh kekuatan dan pengharapan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah berdoa, tetaplah berusaha, dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita senantiasa. Walaupun mungkin doa kita tidak terjawab, tapi yakin dan percaya, di waktu yang tepat Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Amin. Haleluya. Yang saat ini mengalami pergumulan, mari kita tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Lebih dari yang kudoakan, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia menjadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia menjadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari
bersyukur karena Kau punya Allah yang luar biasa. Kau sanggup menjawab semua doa kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan berbuat yang terbaik bagi kami. Lebih daripada apa yang kami mintakan ya Tuhan. Kami percaya Kau selalu akan berbuat yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau yang hadir di tengah kami saat ini ya Tuhan. Kau menerima persembahan pujian kami yang kami naikkan dengan penuh kekurangan kami. Kami percaya ya Tuhan apa yang kami naikkan di hadapan-Mu menyenangkan hati-Mu. Kami percaya juga Tuhan akan memberkati kami semua pada pagi hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau. Tuhan berikan hikmat kepada kami dan pengurapan-Mu atas kami semua, khususnya bagi hamba-Mu ya Tuhan. Agar apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semua. Mengubah hidup kami ya Tuhan, untuk kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami persembahkan seluruh hidup kami, segala pujian kami kepada-Mu ya Bapa, dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami naikkan semuanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar sebuah istilah yang mungkin akrab bagi kita, ya, orate labora, doa dan bekerja. Ya, ini istilah ini berasal dari bahasa Latin yang bahasa Latin ini yang diambil dari bahasa Latin ini yang artinya ora itu adalah doa. Ya, ini bukan bahasa Jawa. Kalau ora bahasa Jawa itu tidak gitu ya. Tolong diklik, perhatikan ya. Ora itu artinya doa. Dan labora itu bekerja. Ya, labora ini juga dikembangkan dengan labor, ya, bekerja. Artinya berdoa dan bekerja. Dan ini istilah ini dicetuskan oleh seorang Santo Benedictus yang namanya Santo Benedictus. Santo ini artinya orang kudus, ya. Memang kekristenan di gereja Protestan itu tidak dikenal santo. Ini hanya dikenal di kalangan gereja Katolik, Roma Katolik khususnya. Ya, santo ini dianggap seorang yang kudus gitu ya, seorang yang layak menyandang gelar. Ini adalah biasanya para biarawan yang benar-benar itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan bagi orang-orang Kristen Protestan, ya termasuk kita, tidak ada istilah santo ini karena Alkitab mengajarkan kita semua adalah orang kudus. Ya, itu diucapkan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Roma, lalu di Galatia, kamu adalah orang-orang kudus gitu ya. Baik, kita tidak akan bahas itu, tetapi istilah ini muncul dari seorang biarawan yang hidup pada tahun 480 sampai 547 Masehi di Italia, di Norcia. Benedictus ini mengajarkan bahwa doa dan bekerja itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, keduanya berbeda, ya, tapi saling melengkapi gitu. Dan keduanya harus seimbang. Jadi dalam istilah ini kita akan belajar bahwa antara bekerja dan doa itu adalah sesuatu yang saling melengkapi dan seharusnya saling seimbang gitu ya. Nah, doa itu sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu satu yang jelas. Dan kerja itu sebuah usaha dari kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, kalau dikatakan tadi orate labora itu adalah doa dan bekerja, dan doa itu sudah jelas ya. Tapi istilah bekerja ini
seharusnya tidak hanya diartikan sebagai kita mencari nafkah. Biasa kita kalau ditanya bekerja apa, itu artinya cari nafkahnya dengan cara apa. Gitu. Nah, tapi pagi hari ini saya akan kembangkan bahwa bekerja di sini bukan hanya mencari nafkah, tetapi sebuah usaha, ya semua usaha untuk menjalani kehidupan ini secara umum. Ya, jadi bekerja usaha ini tidak hanya dalam mencari nafkah, tetapi semua usaha dalam kehidupan ini. Misalnya kita mau mencapai masa depan kita, itu akan ada usaha. Ya, apa usahanya untuk mencapai masa depan kita? Membina rumah tangga itu ada usaha. Nah, jadi bekerja ini meliputi juga usaha-usaha untuk membina rumah tangga, mengejar masa depan kita, juga sebagai hamba-hamba Tuhan juga menghadapi pelayanan. Itu ada usaha yang harus dilakukan untuk mencapainya. Juga ketika kita menghadapi masalah misalnya, sakit misalnya, apa usahanya? Nah, usaha itu juga disebut bekerja. Ya. Jadi tidak terbatas kepada untuk mencari nafkah. Gitu. Nah, mari kita lihat Orait Labora menurut Alkitab. Dalam Alkitab tidak ada istilah ini, yang nggak ada. Kita cari dari Kejadian sampai Wahyu, balik lagi Kejadian, nggak akan ketemu istilah Orait Labora ini karena itu dicetuskan oleh Santo Benedictus tadi. Ya, tapi apa yang dicetuskan ini adalah berdasarkan beberapa ayat dalam Alkitab. Jadi disimpulkan itu bahwa Alkitab itu mengajarkan tentang bekerja dan doa itu harus seimbang. Lalu muncullah istilah ini. Mari kita lihat apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang doa. Ini tentu sesuatu yang sudah tidak asing, makanya saya tidak berlama-lama di sini. Ya, berdoa itu salah satu artinya, karena doa itu artinya luas gitu ya, persekutuan dengan Tuhan, lalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, kali ini saya ingin artikan bahwa doa itu adalah menyerahkan masalah kita, menyerahkan usaha kita kepada Tuhan, sehingga Dia ikut bekerja untuk menyelesaikan masalah itu, yaitu doa. Nah, Matius 6 ayat 6, itu doa harus dengan tulus hati. Ya, dikatakan dalam Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi doa itu bukan untuk pamer. Ya, doa itu harus dilakukan dengan tulus. Baru doa itu berkuasa. Ya, doa itu ada kuasanya. Kalau doa itu hanya untuk sekedar ritual, apalagi untuk pamer gitu ya. Nih lihat aku sedang berdoa ini. Ya, dalam hati kita kadang-kadang muncul, biar orang lihat saya ini rajin berdoa. Maka doa itu tidak akan berkuasa apapun. Ya, Tuhan tidak akan menilai itu sebagai doa yang berkuasa gitu. Ya, karena ayat tadi mengatakan kalau kita berdoa di tempat yang tersembunyi, maka Bapakmu yang di tempat tersembunyi melihat dan akan membalas kepada. Artinya Dia akan berkarya lewat doa yang tulus itu. Ya, jadi doa kita harus memperhatikan ini. Setiap kali kita berdoa, mari periksa hati apakah kita berdoa dengan tulus, beribadah dengan tulus, atau hanya sekedar supaya kita dinilai orang, atau hanya memenuhi ritual saja. Ya, maka doa seperti itu tidak ada artinya. Ya, hanya doa yang tulus ketika kita berbicara kepada Bapa itu secara pribadi, maka doa itu akan merubah segala sesuatu. Ya, karena doa itu artinya menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan masalah itu ke dalam tangannya, dan di dalam tangan Tuhan saya percaya tidak ada satupun yang mustahil
Walaupun nanti kita melihat Tuhan tidak selalu jawab doa kita seperti yang kita baru nyanyi. Tidak selalu dijawab seperti apa yang kita minta. Gitu. Kadang-kadang tuh minta A, Tuhan kasih B, malah Z gitu. Kok berbeda banget? Ya, tentu itu adalah dalam kedaulatan Tuhan. Ya, Tuhan punya rencana yang lebih dari sekedar apa yang kita minta. Gitu. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Tapi mari kita belajar berdoa dengan tulus. Ya, karena doa yang tulus itulah yang berkuasa akan merubah segala sesuatu. Nah, Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 itu doa itu berarti kita menyerahkan segala kekhawatiran kita dan Tuhan gantikan dengan damai. Kita baca Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini doa tadi menyerahkan masalah, segala kekhawatiran kita. Itu kita serahkan kepada Allah, nyatakan dalam doa. Nyatakan keinginanmu itu dan segala kekhawatiranmu itu dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera. Artinya doa itu berkuasa. Ya, berkuasa menggantikan kekhawatiran kita. Nah, kita manusia ini kan dipenuhi rasa khawatir, ya dikit-dikit khawatir apa, khawatir itu, dan itu tidak perlu diundang. Kekhawatiran itu biasa kita tidak undang, tiba-tiba datang sendiri masuk dalam hati kita. Ya, kekhawatiran itu muncul ketika kita melihat sesuatu yang kecil aja, masalah yang kecil kita sudah khawatir. Nah, serahkan itu kepada Allah, Allah akan menggantikan dengan damai sejahtera. Jadi kita percaya bahwa dengan doa ini kita akan mampu menggantikan kekhawatiran kita itu dengan damai sejahtera. Bukan karena doanya, tapi karena ketika kita berdoa berarti kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Ya, doanya sendiri sebetulnya tidak ada apa-apanya. Ya, doa itu bukan mantra yang kalau mantra itu biasanya langsung jadi gitu. Ya, itu mantra itu memaksa Tuhan katanya. Ya, Tuhan siapa tidak tahu. Ya, karena Tuhan tidak pernah mengajarkan mantra itu atau doa itu memaksa Tuhan. Ya, doa itu bisa memberikan damai sejahtera pada kita. Ketika kita sumpek, apa yang kita buat? Ya, kita cari hiburan, kita ke sana, ke sini, ke situ. Pulang rumah khawatirnya muncul lagi. Ya, satu-satunya yang Tuhan berikan kepada kita, nyatakan itu dalam doa. Yakobus 5 ayat 6. Ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 itu doa orang benar memiliki kekuatan yang dahsyat. Ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, doa orang benar itu memiliki kuasa yang besar. Nah, doa orang benar ini bukan doa yang doanya orang benar itu artinya saya ini orang benar yang hidup dalam kebenaran. Ya, bukan itu artinya, tapi orang yang dibenarkan. Dan orang yang dibenarkan pasti hidup dalam kebenaran. Itu doanya adalah doa yang dahsyat. Kalau diucapkan, dinaikkan dengan yakin. Nah, ini tentang doa. Ya, saya tidak akan berlama di sini karena kita sudah sering dengar tentang doa ini. Mari kita lihat apa yang diajarkan tentang kerja atau usaha oleh Alkitab. Kerja itu atau usaha itu merupakan tanggung jawab kita. Bagian dari tanggung jawab kita untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Ya, kerja atau usaha itu adalah tanggung jawab kita untuk menghadapi kehidupan dalam dunia ini. Misalnya untuk kebutuhan
rumah tangga kita, kebutuhan pribadi kita mesti bekerja. Itu merupakan tanggung jawab. Ya, atau usaha untuk menghadapi masalah misalnya. Itu tanggung jawab kita. Ya, Tuhan tidak pernah mengajari kita itu menjadi orang yang masa bodoh gitu. Ya, lain kali saya akan menyampaikan ini bahwa bekerja itu bukan hukuman. Ya, banyak orang berpikir bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa maka mereka harus kerja gitu. Waktu di Taman Eden, mereka tinggal petik gitu, Enggak sebetulnya. Ya, Alkitab tidak mengajar begitu. Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia itu harus bekerja. Karena Tuhan memberikan tugas kepada Adam itu untuk mengusahakan dan memelihara taman. Jadi bekerja itu bukan hukuman. Hukuman itu adalah ketika jatuh dalam dosa, kerjanya menjadi sulit. Ya, tapi sebelum jatuh dalam dosa, mereka sudah bekerja. Jadi kerja itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita untuk menghadapi kehidupan ini. Apa yang dikatakan tentang kerja itu? Amsal 10 ayat 4 mengatakan begini. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Artinya kalau kita bekerja dengan rajin, akan nampak hasilnya. Ya, hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha katanya. Ya, itu ada quote yang mengatakan hasil itu tidak mengkhianati usaha. Jadi kalau kita berusaha dengan baik, dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan bagus gitu. Tapi kalau kita asal-asalan, hasilnya juga ya asal-asalan. Karena hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Ya, hasil tidak pernah mengkhianati kerja kita. Kalau kita bekerja dengan rajin, kita akan mencapai kemakmuran. Tetapi katanya orang yang malas, ya tangan yang lamban, yang malas itu membuat orang menderita, miskin. Ya, walaupun ini tidak boleh kita jadikan pedoman atau pegangan. Kalau lihat orang miskin karena kamu malas, belum tentu loh, orang miskin itu belum tentu malas. Ya, karena memang nasibnya aja begitu. Ya kan banyak orang rajin kerja, tapi kok hidupnya tetap miskin gitu. Kita tidak boleh jadikan ukuran itu. Ya, kita tidak bahas itu ya. Tapi Alkitab mengatakan kalau kita bekerja dengan rajin, ya maka hasilnya juga akan baik. Tidak akan mengkhianati usaha kita. Jadi kerja kita itu menentukan juga keadaan kita. Nah, 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 12, saya tidak akan baca semuanya, tapi disimpulkan di situ bahwa bekerja itu adalah cara memenuhi kebutuhan kita selama hidup di dunia ini. Ya, semua kebutuhan kita itu didapatkan dari bekerja. Karena di Tesalonika 2 Tesalonika pasal 3 itu katakan kalau seorang tidak mau bekerja jangan ia makan. Kalau kita baca terus itu juga dikatakan kalau orang itu bekerja dia itu memenuhi makanannya sendiri. Ya, ada orang yang sibuk katanya tidak bekerja. Mereka hanya berdoa ya, tapi ngurusi orang lain. Itu latar belakang dari Tesalonika ini. Ya, kalau seorang tidak mau kerja jangan makan katanya. Jadi harus kerja. Ya, karena bekerja itu adalah cara memenuhi kebutuhan kita selama di dunia ini. Bekerja. Amsal, kita pindah ke Amsal. Amsal 24 ayat 6 dan Amsal 16 ayat 9 itu berbicara tentang manusia itu bisa berusaha atau boleh berusaha. Ya boleh. Bukan dilarang. Ya malah tadi kesannya kalau kita baca tadi dalam ayat yang saya tadi bahas itu wajib itu. Ya karena kalau Anda bekerja jangan makan katanya. Jadi manusia boleh berusaha, boleh bisa berusaha merancangkan juga
Ya, bukan hanya harus bekerja, tapi merancang itu boleh. Nah, merancangkan masa depan kita. Ya, ayat yang kita baca tadi, Amsal tadi kita baca di sini. Ya, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi kita boleh berusaha, boleh merancangkan segala sesuatu. Tidak dilarang, itu tidak berdosa. Karena Tuhan tidak mau kita itu menjadi orang yang masa bodoh gitu. Terserah Tuhan dah. Ngalir gitu, hidupnya ngalir tanpa rencana. Pokoknya ada ini ya saya kerjakan, kalau enggak ya enggak ada usaha gitu. Ya ngalir aja. Tuhan tidak mau seperti itu, boleh merancangkan. Walaupun keputusan akhirnya ada di tangan Tuhan. Ya, jadi ayat ini jangan dijadikan ayat Amsal 16 dan 9 ini jangan dijadikan kalau gitu enggak perlulah merancangkan gitu. Nanti Tuhan yang menentukan. Nah, karena ayat-ayat yang lainnya tadi ada mengatakan bahwa kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita boleh merancangkan. Ya, tapi kita tetap percaya bahwa semua keputusan itu di tangan Tuhan. Jangan masa bodoh. Itu tentang kerja. Ya, jadi doa ada ayatnya, kerja juga ada ayatnya, bahkan harus. Nah, sekarang kita mempelajari tentang orait labora itu sendiri, doa dan bekerja menurut Alkitab. Ya, ini orait labora itu menyatakan bahwa antara doa dan kerja itu harus seimbang. Ya, istilah ini muncul dari seorang biarawan tadi, ya, yang mungkin dia melihat gitu bahwa ada orang-orang yang berpikir bahwa untuk jadi biarawan itu tidak perlu bekerja, cukup berdoa gitu. Akhirnya muncullah ini bahwa para biarawan ini, ya biarawan ini pertapa, orang-orang yang mengasingkan diri hidup dalam biara gitu. Ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang dibiayai oleh gereja gitu. Ya, oleh ordonya itu ada kelompoknya sendiri dan itulah yang membiayai. Jadi umat itu memberikan uang untuk membiayai para biarawan ini yang kerjanya cuma berdoa dan berdoa, baca firman, berdoa, terus biarawan. Tapi dari Benediktus ini muncullah pemahaman bahwa tidak benar ini, harus ada usaha. Makanya karena ada biarawan itu biara Katolik itu sekarang punya usaha mereka menanam sayur, menanam tanaman untuk dikonsumsi sendiri. Ya, karena pengaruh dari orait labora ini, berdoa dan bekerja. Jadi ada keseimbangan antara yang rohani dan yang jasmani. Ya, kalau dianggap bekerja itu sesuatu yang jasmani, ya harus ada seimbangan gitu. Nanti lain kali saya akan menyampaikan bahwa bekerja itu juga perkara rohani, ya bukan sekedar jasmani kita kerja, tapi itu ada unsur rohaninya juga. Ya, kita kembali ke bicara ini Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Itu kerja keras saja tidak cukup. Ya, perlu mengandalkan Tuhan. Sebab ada peran Tuhan yang besar. Mazmur 127 ayat 1 mengatakan begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, ayat ini tidak juga mengajar kita untuk tidur terus. Nah, ini buktinya Tuhan itu memberikan apa yang dibutuhkan makan kita itu pada waktu kita tidur.
Nah, ayat ini kalau diartikan seperti itu, maka muncullah orang-orang yang masa bodoh. Nah, ini ayat sering dipakai untuk orang-orang yang malas gitu. Yang malas kerja. Nah, sudahlah, yang saya yakin bahwa Tuhan tuh menyediakan berkat bagi saya waktu saya tidur. Nah, tapi ayat ini kalau kita baca secara utuh, itu artinya bukan seperti itu. Ya, artinya kalau kita berusaha dengan sekuat tenaga kita tanpa mengandalkan Tuhan, sia-sia katanya. Kita boleh berusaha, harus. Tapi di situ ada unsur Tuhan yang berperan. Sebab dikatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Jadi kita harus bekerja. Ini oleh tabula terlihat di sini. Ya, bekerja harus. Nah, tapi mengandalkan Tuhan. Ada doa di situ yang harus kita juga seimbangkan gitu, antara kerja dan doa itu harus seimbang. Tidak boleh hanya berdoa saja tanpa bekerja, atau bekerja saja tanpa berdoa. Jadi ayat ini tidak mengajarkan kita untuk bermalas-malas tidur, tapi bekerja sambil mengandalkan Tuhan. Kita terus ke Yakobus 4 ayat 13 dan 15. Ya, di situ kita akan melihat bahwa kita itu tidak tahu masa depan kita, tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bahkan 5 menit kemudian kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita boleh merencana, boleh. Tapi kita kan tidak tahu rencana kita itu bakal seperti apa kita rencanakan atau menyimpang dari apa yang kita rencanakan. Tidak tahu. Karena kita tidak tahu masa depan. Kita sudah merancang mungkin indah, ini bagus ini. Ya, dengan rapi kita rancang, tapi ternyata situasi berubah. Ya, kita merancangkan, nanti contoh misalnya saya mau buka toko. Kita sudah rancang nanti begini, ya nanti yang dijual ini. Kita sudah rancang rapi, ternyata keadaan negara goncang secara ekonomi. Buyar semua yang kita rancangkan. Nah, Yakobus 4 ayat 13 mengatakan begini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, merancang boleh, tapi kita tidak tahu. Ya, apakah situasinya nanti mendukung dengan rencana kita atau berubah sehingga apa yang kita rancangkan itu berubah gitu. Tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Nah, makanya ayat ini mengajarkan seharusnya kamu ngomong kalau Tuhan menghendaki, insya Allah. Nah, ini istilah sebetulnya dari Alkitab, tapi kita tidak pernah ngomong. Saudara-saudara kita Muslim itu lebih menerapkan ini. Mereka selalu ngomong insya Allah. Nah, seharusnya ini kan istilahnya Kristen gitu, tapi sudah di kalangan orang-orang Kristen tidak pernah mengucapkan ini gitu. Ya nanti ya. Padahal Tuhan kita tidak tahu apa yang terjadi. Harusnya kita berkata kalau Allah menghendaki. Artinya kita menyerahkan rancangan itu kepada kehendak Bapa. Ya, apa yang kita rancangkan itu kita serahkan. Ini loh Tuhan rancanganku. Biasanya kita seperti ini. Kita buat rancangan. Minta Tuhan tanda tangan oke. Kita tidak tahu, nanti kita akan lihat. Dan tidak tahu apa rencana Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, biarlah gagal itu. Nah, harusnya kita itu membuat rancangan itu kita serahkan ke Tuhan. Untuk apa? Bukan ditandatangani, tapi diperiksa, dirubah oleh Tuhan. Makanya ada istilah insya Allah.
kalau Tuhan menghendaki. Kalau enggak, ya sudah. Nah, Orait Labora itu adalah ketika kita merancangkan semuanya, kita serahkan ke Tuhan. Ya, apakah Tuhan mau atau tidak? Kita boleh berusaha bekerja, tapi Tuhan yang menentukan tadi ayat di Amsal tadi. Ya, kita boleh memikirkan jalannya, tapi keputusan di tangan Tuhan. Orait Labora. Itu artinya menyerahkan semua usaha kita, rancangan kita itu kepada Tuhan. Bahkan di dalam Matius 6 ayat 33 begini bunyinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat ini juga dipakai gitu. Untuk apa? Untuk memaksa kehendak kita. Kalau saya sudah cari kehendak Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, sudah hidup dalam kebenaran, mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, maka semua yang saya rencanakan akan ditambahkan kepadamu. Kita klaim itu, ayat ini biasanya dipegang waktu kita berdoa, dia loh Tuhan, pasti Tuhan tambahkan semua. Nah, kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, dia punya kuasa untuk menentukan apa saja, dia punya kuasa melakukan apa saja tanpa intervensi kita. Kita tidak bisa mengintervensi Tuhan gitu. Kita akan kadang-kadang berdoa itu seolah-olah kita itu punya kuasa, kita untuk memegang janji Tuhan. Kita baca janji ini loh, Tuhan janjinya seperti ini loh, harusnya Tuhan lakukan ini. Tidak. Ya, ini ayat hanya ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita itu mendahulukan Tuhan. Dan semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan itu akan ditambahkan. Itu artinya bukan menurut kita. Nah, mari kita masuk dalam penerapan Orait Labora. Ya, Orait Labora itu mengajarkan bahwa doa dan bekerja itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Antara doa dan kerja semuanya adalah kehendak Tuhan. Doa itu kehendak Tuhan dari ayat-ayat tadi. Ya, dengan doa ini kita percaya Tuhan ada bekerja, ya Tuhan berkarya. Lalu bekerja itu juga adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Dan keduanya harus seimbang antara doa dan bekerja. Bagaimana menerapkan? Nah, bekerjalah, berusaha dengan rajin dan tekun. Itu sebagai ibadah. Artinya bekerja sebagai ibadah itu juga sudah diadopsi oleh saudara-saudara kita dari Muslim. Ya, orang-orang Muslim itu juga mengatakan ibadah, bekerja, menikah, berumah tangga itu semua ibadah. Itu sebetulnya diajarkan Alkitab. Tapi kita jarang mengucapkan itu. Ya, mereka sudah lebih menerapkan itu, bahwa semuanya adalah ibadah. Bekerja apakah itu ibadah? Iya. Kenapa? Karena ini kehendak Tuhan. Nah, kalau kita nurut kehendak Tuhan, berarti itu kan menyenangkan Tuhan. Ayat-ayat yang kita baca tadi tentang bekerja. Ya, belum saya baca tadi di kejadian 3 itu, kejadian 2 itu, Tuhan menempatkan Adam itu untuk bekerja di taman itu. Itu kan berarti kehendak Tuhan. Nah, kalau kita bekerja memenuhi kehendak Tuhan, itu kan menyenangkan Tuhan. Jadi ibadah itu bukan hanya ketika kita di gereja berdoa, ya, kita melakukan firman Tuhan, kita menginjil, kita melayani Tuhan. Bukan hanya itu ibadah, tapi bekerja itu juga ibadah. Makanya bekerjanya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jangan masa bodoh dan hanya berserah tanpa melakukan apa-apa. Enggak, itu kehendak Tuhan dan inilah ibadah kita dengan bekerja. Nah, kalau kita melakukan bekerja itu sebagai ibadah, kita akan bekerja dengan baik. Kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh gitu. Karena ini ibadah. Kita akan bekerja dengan jujur. Tidak akan melenceng dari kehendak Tuhan. Karena ini ibadah. Nah, kalau kita beribadah misalnya berdoa, kita akan
berdoa itu kan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita bekerja sebagai ibadah, maka kita akan bekerja sesuai kehendak Tuhan dengan jujur, tidak main tipu-tipu, ya tidak A dibilang B, ya dengan jujur, karena itu ibadah. Nah, mari kita terapkan itu dalam bekerja kita. Nah, menggunakan talenta supaya talenta yang kita miliki itu makin berkembang. Itu bekerja dengan rajin karena itu kehendak Tuhan. Yang kedua, berdoa. Untuk apa? Mendapatkan kekuatan. Ya, dapat kekuatan dari Tuhan untuk melakukan tugas kita. Ya, melakukan yang kita butuhkan itu, kita bekerja dengan kekuatan Tuhan. Ya, seperti dalam Ulangan disebutkan itu, Tuhanlah memberi kekuatan, kekuatan untuk bekerja. Jadi kekuatan yang Tuhan berikan itu untuk melakukan apa yang Tuhan mau waktu kita bekerja. Juga mendapatkan pertolongan Tuhan. Nah, waktu kita bekerja, kan ada kendala kan di situ. Kan tidak selalu bekerja itu lancar atau berusaha untuk misalnya kita sakit, misalnya berdoa minta pertolongan Tuhan. Kadang hidup ini tidak selalu seperti jalan tol kan. Ada hal yang kita perlu Tuhan gitu. Nah, disinilah peran doa itu. Nah, bekerja dengan rajin dan berdoa untuk dapatkan pertolongan dari Tuhan ketika kita menemui kendala di dalam pekerja itu. Dan bimbingan Tuhan juga. Ya, bekerja supaya bekerjanya kita itu tidak keluar dari apa yang Tuhan rancangkan. Bekerjalah sesuai kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan doa itu akan menyelesaikan semua masalah kita? Dalam usaha kita kan ada kendala-kendala. Apakah itu akan menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi? Jawabannya tidak. Kadang-kadang Tuhan tidak jawab kita secara instan gitu. Hari ini doa yang sudah Tuhan berkati pekerjaan saya ini, Tuhan, saya akan berusaha misalnya mencari uang dengan berdagang buat kue misalnya. Tuhan berkati, tutupangi tangan lagi supaya laris. Ternyata enggak. Sering kan terjadi seperti itu. Oh ya sering. Ya berdoa supaya sehat. Loh kok sakit malah. Tuhan tidak selalu menjawab doa kita menurut kehendak kita. Karena Tuhan itu punya kedaulatan yang luar biasa yang tidak bisa diintervensi oleh kita. Tapi yang kita yakin adalah bahwa Dia memberikan yang terbaik. Itu tadi kita nyanyi kan. Pasti Dia akan sesuatu yang terbaik. Menurut siapa? Menurut Dia. Mengapa Tuhan itu tidak menjawab doa kita secara instan? Karena Tuhan mau kita berusaha. Tidak dijawabnya doa kita. Misalnya kita dagang rugi gitu. Loh kok rugi? Padahal saya sudah berdoa. Ya Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Supaya kita berusaha lagi. Kenapa perlu berusaha? Ya Tuhan tuh mau melatih kita. Melatih kita. Melatih apa? Kesabaran kita. Ya dilatih oleh Tuhan. Tidak dijawab secara instan. Seperti kisah yang diucapkan Yesus ketika ada seorang ibu yang datang kepada hakim yang lalim itu. Hakim itu tidak peduli, dibiarin. Lalu apakah janda ini pulang? Ya pulang, tapi dia kembali lagi. Besoknya datang lagi. Dan akhirnya Tuhan itu jawab. Ya walaupun itu Tuhan tidak bisa digambarkan seperti hakim yang lalim, tapi dalam perumpamaan itu Tuhan ingin mengajarkan bahwa doa yang tidak berkeputusan itu seperti itu loh. Ya, kalau hakim yang lalim ini saja mau dengar kegigihan, menghormati kegigihan perempuan dan mendengarkan permohonannya, apalagi Bapa di surga. Kita perlu bersabar. Ya mungkin doa kita, ya kita sudah berdoa kok
Akhirnya jawabannya beda. Sabar, doa terus, tunggu. Nah, apa yang dilatih lagi? Kecakapan kita. Ada 1 Korintus 10:13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang terjadi, yang diizinkan Tuhan itu tidak melebihi kekuatan kita. Tapi dengan masalah, dengan percobaan, dengan problem-problem yang terjadi dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, itu akan membuat kita cakap. Ya, kecakapan itu datang dari mana? Dari latihan. Terlatih, akhirnya jadi cakap. Ya, kita menghadapi masalah, kita jadi cakap. Kapan? Ketika kita dilatih. Ya, seorang olahragawan misalnya. Dari mana dia cakap? Karena latihan. Kalau tidak latihan tidak mungkin. Ya, kalau kita lihat di YouTube, di mana di TikTok dan sebagainya, ada orang-orang yang melakukan gerakan-gerakan yang rasanya di luar nalar gitu. Ada orang bisa kayang gitu sampai lipat kepalanya keluar di antara kakinya. Itu kan mustahil. Dari mana dia dapatkan kecakapan? Dari latihan. Jadi Tuhan kadang tidak menjawab doa kita secara instan, atau dijawabnya tidak seperti yang kita harapkan. Apa? Supaya kita cakap menghadapi semuanya itu dan mendapat kekuatan kita. Ya, kok sudah biasa menghadapi masalah, jadi kuat. Ya, anak yang dibesarkan dengan manja, jadi manja. Dengan anak yang dibesarkan dengan keras gitu, akan lebih kuat anak yang biasa dididik dengan keras. Maksudnya keras itu bukan dipukul, bukan dibentai, bukan, tapi tidak dituruti semua keinginannya, dibiarkan. Akhirnya anak itu terlatih. Ya, tapi kalau minta apa A dikasih A, minta B dikasih terus, akhirnya jadi anak yang cengeng, yang tidak kuat. Ketika menghadapi kenyataan hidup, dia jadi lemah gitu. Nah, tapi ketika kita terbiasa menghadapi masalah, kita akan jadi kuat gitu. Jadi doa itu tidak selalu membuat gunung masalah kita itu jadi pindah. Kan ada ayatnya kan, berdoa dengan yakin maka gunung itu akan pindah. Tidak selamanya. Ya, mungkin tidak dipindahkan oleh Tuhan, dibiarin itu gunung. Supaya apa? Supaya kita mendakinya. Kita tidak dibuat nyaman oleh Tuhan. Supaya kita terlatih. Bekerja. Berusaha. Dengan tanpa putus asa. Karena dilatih oleh Tuhan. Jadi doa kita tidak dijawab, dibiarin. Ya, jadi jangan menggunakan online labora ini sebagai senjata. Oh, kalau saya berusaha dan berdoa pasti selesai. Tidak. Ya, karena Tuhan itu mau melatih kita seperti yang dikatakan dalam Ulangan itu, sebab Dialah memberi kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Jadi Tuhan izinkan doa kita tidak dijawab. Ya, jangan berharap kalau kita sudah berdoa, berusaha dan berdoa lalu selesai. Tidak. Tuhan izinkan itu supaya kita makin cakap menanggung semua yang dalam kehidupan ini. Saya akan tutup firman Tuhan dengan sebuah quote ini mengatakan begini, berusaha tanpa berdoa itu sama dengan sombong. Berusaha sekuat tenaga dengan segala keahlian semaksimal mungkin tanpa berdoa sama dengan sombong. Tapi berdoa tanpa berusaha adalah pemalas. Yang berdoa, yang penting saya berdoa nanti Tuhan selesaikan. Usahanya ya asal-asalan saja, serahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan yang menyelesaikannya. Itu pemalas. Dan Tuhan tidak suka. Tuhan mau supaya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berserah kepada Tuhan dan berusaha sekuat tenaga kita, karena berusaha bekerja itu adalah kehendak Tuhan. Alright, labora itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan satu nyanyian
mengatakan inilah aku Tuhan. Kita mau serahkan seluruh hidup kita, segala rencana kita, segala kemampuan kita, ya semua yang ada pada kita ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa semua usaha yang diserahkan kepada Tuhan, Tuhan akan ikut campur tangan di situ dalam pengertian bukan semuanya akan selesai, tapi Tuhan akan beri kekuatan kepada kita untuk menghadapi kenyataan-kenyataan dalam hidup kita ini. Ini aku, semua milikku. Mari kita nyanyikan sambil berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Masalah kita di hadapannya, semua kekuatan kita, dan kebanggaan, suka dan duka, suatu serahkan yang telah mengajarkan kita untuk bekerja dengan rajin, berusaha dengan sekuat tenaga kita, tanpa lelah. Tapi janganlah kita bersandar kepada semua usaha kita, karena kita punya keterbatasan yang tidak mungkin kita lampaui. Itu sebabnya mari kita berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita percaya di dalam tangan Tuhan kita akan aman, kita akan dikuatkan,
kita akan mampu menghadapi semua masalah kita hadapi. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku, milikku, kuserahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua kuserahkan. Yang terlalu, yang akan datang, asa dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua kuserahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Engkau yang layak dengan segala sembah kami, karena Engkaulah yang mengasihi kami. Engkau yang telah menjadikan kami milik-Mu ya Tuhan, yang sangat berharga di mata-Mu. Itu sebabnya ya Tuhan, kami boleh mempersembahkan syukur kami dan seluruh ibadah kami pada pagi ini kepada-Mu ya Bapa. Biar apa yang kami lakukan di hadapan-Mu, walaupun kami penuh kelemahan, tapi Tuhan yang akan menyempurnakan ibadah kami. Oleh karena kematian-Mu ya Tuhan, membuat kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kami. Kami boleh persembahkan seluruh hidup kami saat ini ya Tuhan dalam tangan-Mu. Tuhan menolong kami untuk menghadapi kehidupan kami hari-hari yang akan datang ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami. Dan biarlah kami bekerja dengan hati yang sungguh penuh penyerahan kepada-Mu. Kami boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab kami di hadapan-Mu. Terima kasih Kau menolong kami menghadapi tantangan kehidupan ini. Menghadapi ya Tuhan kelemahan-kelemahan kami. Tuhan Engkau akan tolong kami. Kami percayakan seluruh keluarga kami kepada-Mu ya Tuhan. Bahkan anak-anak kami semua, berkatilah mereka ya Tuhan di sekolah mereka masing-masing. Tuhan berkati Sekolah Bintang Harapan juga supaya terus bertumbuh, berkembang bagi kemuliaan-Mu. Ya Bapak, kami berdoa juga ya Tuhan, mereka yang terbaring sakit Tuhan jamah mereka. Kau nyatakan kuasa kesembuhan-Mu ya Tuhan. Berikan pengharapan terus dalam hati mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami dan memberkati kami pada pagi hari ini. Kami akan pulang sebentar, kami percaya tangan-Mu yang berkuasa menjaga melindungi kami semua. Terima kasih Bapa, kami persembahkan seluruh ibadah kami dan persembahkan semua di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita berkati Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah dengan keselamatan. Diberkatilah dengan keamanan. Diberkatilah dengan damai sejahtera. Diberkatilah dengan kemakmuran. Diberkatilah dengan kesehatan. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat dari Bapa itu. Akan melimpah dalam kehidupanmu dan kekuatannya terus mengalir dalam kehidupanmu. Dan Yesus Kristus dengan damai sejahteranya kiranya menyertai saudara, pikiran dan hatimu dipenuhi dengan damai-Nya. Dan Roh Kudus menuntun saudara, mengurapi, memakai saudara sekalian jadi berkat dimanapun engkau ada. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore, online dan onsite. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul 8:30 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Pemberitahuan ada pemberkatan nikah Saudari Trivena Gracia Iren Kurniawati, putri dari Bapak Filipus dan Ibu Erna, dengan Rifandi Oroh di GPDI Keraksaan, pada hari Kamis tanggal 16 November pukul 1 siang. Mari kita dukung dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.